Guten Tag buat seluruh family Horizon. Selamat siang buat teman-teman semua dan selamat makan siang. Seperti biasa Om J hari ini bikin daily outlook. Cuman hari ini agak sedikit panjang karena kemarin kayaknya banyak yang kesel ya untuk prank yang dilakukan sama Mas Riko seperti biasa. Oke, buat hari ini kita akan mulai dari chart yang paling kalian cintai dari ISO USD dulu seperti biasa. Oke, untuk ISO USD kita lihat dulu secara teknikal ya sebelum kita melihat fundamentalnya nanti dari Wall Street Journal dan teman-teman lainnya untuk secara sentimen. Untuk kalau kita melihat dari XAU sendiri, ini sekarang dia sedang melakukan posisi redistribution, di mana kita sudah melihat ada beberapa distribusi panjang yang sudah dilakukan. Dan kalau kita melihat mungkin dia akan terjadi penurunan yang cukup signifikan karena hari ini kalau misalnya dia dapat menyentuh di sini, ya karena balik lagi di 1634 ini adalah posisi Fibonacci 2416 yang dimana itu juga salah satu yang kuat karena kalau kita melihat di sini walaupun candlenya besar tidak ada volume yang signifikan di H4 gitu ya buat teman-teman ya. Terus kalau kita melihat dari daily juga, ini dari daily sebenarnya dia posisinya masih di bawah candle dari candle merah kemarin. Jadi kemungkinan besar kalau dia sudah menyentuh MA, mungkin di MA 200 kalau saya pribadi untuk hari ini kalau kemungkinan dia naik tinggi untuk safe sellingnya, mungkin bisa diambil di area ini. Ya, kita turunkan dikit. Dia bisa ambil di area di sini atau mungkin diambil di historical yang sebelumnya gitu ya. Atau nggak di sini nih untuk di MA 200 sendiri yang warna putih atau slow moving average. Karena kalau kita melihat walaupun di sini volumenya kecil-kecil, candlenya besar dan ini belum ada tanda-tanda breakout. Jadi kalau misalnya mau dikotakin sendiri kalau kita melihat dari line chart pun ya udah ini adalah zona probabilitas untuk pergerakan hari ini ya buat teman-teman ya. Karena kalau kita melihat dari zona atas ini yang kemarin kita marking, ini sebenarnya XAU sendiri belum ada pergerakan yang cukup signifikan karena dikarenakan untuk bulan Desember ini banyak orang libur. Tetapi kalau untuk bias untuk hari ini Om J sendiri lebih mungkin memilih untuk naik dulu sebelum dia ada melakukan penurunan. Mungkin target penurunannya yang bisa di lock adalah di sini satu atau di sini ya di 2630 sampai dengan 2640 atau sampai 39 karena nih zona moving average untuk H4 atau per time frame 4 jam. Karena kita ngeliat belum ada volume yang cukup signifikan ya buat teman-teman semuanya. Volumenya masih kalah jauh dengan bearish volume yang dimana ini kalau kita bisa melihat dimana kemungkinan besar akan terjadi ya masih sideways saja, belum ada pergerakan yang masif. Dan kalau kita melihat dari time frame 1 jam juga ini masih posisinya dia di atas posisi last week yang ada kemarin kita marking ya sebelum kalian kena prank. Ini untuk XAU sendiri. Jadi untuk XAU dia akan terus menyamping sampai karena kalau ngelihat dari bahasanya seasonality juga untuk XAU USD ini memang seharusnya Desember itu dia naik, akan tetapi karena kita melihat kemarin dia udah naik tinggi terus terjadi pemangkasan suku bunga yang harusnya kalau kata orang kan pemangkasan suku bunga kan dia harusnya terbang ya tapi malah turun. Nah tapi kalau secara seasonality Desember itu biasanya memang terjadi penurunan kenaikan karena disembul ya. Jadi September, dari setelah itu September bulan selanjutnya dia penurunan, habis itu baru Desember bulan ini dia harusnya naik, akan tetapi tidak ada penaikan sama sekali karena dikarenakan XAU USD sudah naik begitu tinggi. Itu kalau kita dari pandangan secara teknikal ya untuk XAU sendiri. Sekarang kita akan melihat untuk ke USD JPY. Untuk USD JPY sendiri kita masih tetap ambil bias bullish ya karena kemungkinan besar ini bullish kuat masih sampai Januari bahkan mungkin sampai Februari. Kalau kita melihat sendiri untuk USD JPY sendiri yang sekarang kita lihat di mana kemarin sempat inflasinya naik makanya kemarin terjadi koreksi sedikit di mana yang tadinya 2,6 sekarang naik di 2,9 ya. 2,9 itu di 2,9 karena kalau kita ngelihat datanya di sini ya kemarin dia naik 2,9 dari 2,3 dari 2,3 dia naik ke 2,9 yang dimana ini cukup tinggi hampir menyentuh angka 3% untuk Japanese yen sendiri. Nah apakah kita akan melihat pemangkasan suku bunga dari Bank of Japan atau dari UEDA setelah Januari setelah pelantikan Donald Trump ataukah pas di Januarinya atau mungkin di Februarinya? Kalau saya pribadi sih kemungkinan besar UJ bakalan akan dibuat berdansa sampai di 159 sampai 162-an. Mungkin di sekitaran zona ini adalah zona dansa untuk USD JPY ya. Tinggal kita melihat aja nih apakah dia dapat break untuk di zona ini Fibonacci yearly kita di 158.627. Jikalau itu break 1682627 itu kemungkinan besar USD JPY bakalan naik terus gitu. Nah, kalau kita melihat di euro sendiri Euro sudah mulai menyentuh angka di dance floor ya, dance floor nggak tuh udah mulai di price floor. Kalau misalnya di saham ini biasa bahasanya ARB, auto reject bawah ya.
Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mau cari buy untuk swing mungkin bisa disambil di sini ya, akan tetapi kalau saya pribadi untuk whole number saya bakalan melihat untuk dia kemungkinan besar kalau misalnya dia nanti ini adalah di zona ini, kita ngeliatin di zona marking di zona ini. Ini adalah whole number di angka 1 sampai 19 sekian ya. Kemungkinan besar kalau ini terjadi di hit, kemungkinan besar itu akan terjadi pemantulan yang cukup tinggi dari Euro USD sendiri. Terus kalau kita ngeliat dari GBP USD sendiri, GBP USD masih bergerak sideways juga untuk secara dari kemarin juga kita lihat libur ya. Tinggal ini kita lihat nih key level breakoutnya. Kalau dia bisa menembus ini minimal di H1 aja. Di H1 kalau dia bisa berhasil menembus ini kemungkinan besar akan terjadi pola break and retest, yang dimana retestnya itu kita bisa ambil polanya di sekitaran sini ya, harus jadi sedikit fake out 1 2 ini respect. Nah kemungkinan besar kalau misalnya GBP USD dia masih memang melakukan penurunan, dia akan seperti ini. Kalau misalnya ini terjadi break dulu, dengan reason yang pertama key level breakout ini adalah break dulu ya. Ketika dia udah break kemungkinan besar dia baru akan terjadi penurunan yang cukup panjang. Tapi kalau nggak break ya dia akan terus sideways aja begini. Kalau misalnya teman-teman mau cari buy untuk GU ya silahkan aja. Kalau misalnya mau ngebuy di sini gitu kan, kalian bisa ngambil posisi buying di sini yang udah pasti nih, bisa dibilang bisa cari buying dulu ya. Mungkin sekitaran sini atau di sekitaran sini nih. Jadi misalnya kalau kalian mau markingnya kalian di marking di sini. Nah, kalian bisa marking di sini. Ini mungkin ada polaritas lagi. Kalau untuk saya pribadi seperti itu, tapi kalau untuk saya mungkin saya lebih dominan akan cari posisi selling lagi sama seperti kemarin, karena kalau kemarin saja yang dari teman-teman yang udah ngeliatin dari Outlook mungkin ini udah lumayan panjang ya. Mungkin udah sekitar 1,7% lagi, dan itu yang kita lihat karena kalau kita melihat dari volume juga, kalau volume ya balik lagi belum ada volume bullish yang cukup mengesankan dibandingkan ini, akan tetapi masih tetap kalah dengan volume bearish ini. Dan juga secara kalau ngelihat dari H4 ini MA juga sudah terjadi penurunan, crossing dead cross lagi terjadi ya, tinggal kita menunggu aja dead cross dari MA 200 dan MA 100 ini yang biasanya berbahaya. Nah, karena kita udah mau berganti bulan, udah berganti ini juga kita melihat secara daily dia masih terjadi sideways, dan kembali lagi ke XAUUSD kita akan melihat monthly-nya. Nah, untuk monthly sendiri untuk XAUUSD ini terjadi pola yang kurang mengenakan ya sebenarnya teman-teman ya. Naik turun 1 bulan ini. Tapi kalau misalnya dia terjadi close masih under 2634 untuk closing monthly nanti, saya pribadi kemungkinan besar masih ambil sentimen untuk bearish dulu sebelum untuk dia naik. Masih tetap bearish ya, balik lagi masih tetap bearish. Tapi untuk Desember ini kemungkinan besar sampai awal Januari, bahkan sebelum Imlek ini Mas masih akan terus berdansa naik turun nggak terlalu signifikan karena nggak ada terlalu berita news yang begitu besar juga. Nah sekarang balik lagi kita ke Bitcoin. Nah kita kembali ke Bitcoin, secara ini monthly dia kejepit ya di zona 3 zona 3 di 108 dan 90.000 kalau kita ngeliat di zona besarnya. Nah ini Fibonya Om J. Kalau tarik Fibo itu biasanya memang 1 tahun sekali aja guys. Jadi yang kuning ini Fibo yearly ya. Nah kemarin kita ngeliat ya BTC ternyata dari setelah dia penurunan dari berapa 99 turun ke 92. Nah tiba-tiba ada bandar iseng tuh Natalan, langsung tiba-tiba terbang. Makanya kenapa Om J kemarin liburan aja dulu, karena takutnya kalau misalnya ada bandar liburan butuh duit, ya itu tadi ada yang ngeborong, ada yang ngejual Bitcoin, habis itu ada yang ngeborong Bitcoin. Akhirnya ya udah price Bitcoin terjadi seperti ini. Tapi untuk Bitcoin sendiri Om J hari ini tetap ngambil sentimen untuk per hari ini ya, untuk sentimen hari ini tetap ngambil bearish, mungkin akan terjadi selling. Kalau misalnya teman-teman yang lihat di sini mungkin dia bisa ngambil turun dulu, misalnya biar aman ya, bisa ngambil di sini baru naik dulu baru turun nanti ke sini. Tapi kayaknya nggak mungkin sampai sejauh itu loh, mungkin segini aja. Itu untuk Bitcoin sendiri. Dan untuk market lainnya juga nggak ada pergerakan signifikan. Kalau kita ngeliat dari XTI sendiri juga, ini XTI masih terjadi sideways, terjadi choppy market yang ya ini market libur sebenarnya. Kalau kalian mau healing liburan dulu it's okay, tapi kalau mau scalping pun cari 200 sampai 300 bit it's more than enough. Tapi kalau kita ngeliat dari H4, oil setelah terjadi fake out naik, fake out fake out, habis itu fake out lagi, terjadi wave yang cukup menyeramkan ya buat teman-teman ya. Dia sekarang sudah membentuk moving average-nya, dia sudah mulai menanjak. Nah, kalau kita melihat dari sini, kalau kita memperhatikan detail untuk oil sendiri untuk di H4, itu moving average dari moving average 200 dan moving average 100 ini sudah terjadi golden cross, yang dimana ini kemungkinan besar dia akan melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Tinggal kita bisa melihat apakah dia benar-benar bisa membreak ini, posisi breakout ini, dan kemungkinan besar kalaupun dia retest, ini ada satu zona yang mungkin bisa kalian marking sendiri ya. Ini marking di sini. Ini ada zona yang bisa kalian marking. Nah, kemungkinan besar untuk oil sendiri OMJ akan ambil seperti ini posisinya. Karena untuk oil kalau kita melihat dari berita sendiri, hari ini berita oil ya
Hari ini ada berita oil yang dimana stok kemungkinan besar akan stock exchange bakal lebih minus ya dari yang sebelumnya. Yang dari sebelumnya previewnya di 0,9934 juta barel dan sekarang ini minus lagi nih 1,6 juta barel. Jadi kemungkinan besar harga oil untuk hari ini bakalan tetap naik. Kalau misalnya memang harga nanti yang dikonsumsikan para ahli diforecastkan itu memang terjadi stoknya lebih menurun dari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk oil stoknya kayak gitu, untuk money supply hari ini nggak ada berita yang signifikan sih guys, karena masih memang liburan ya. Jadi ya liburan aja. Kalau misalnya mau turun habis itu naik lagi. Tapi untuk XO sendiri ya itu tadi zona buy-nya adalah zona sell-nya tadi udah kita marking. Kalian tinggal marking sendiri aja, kalian tentukan strategi yang kalian suka. Kalau Om J sendiri lebih sukanya yaitu yang simple tapi profitable ya. Nah, kalau untuk kalian lihat sendiri dari Wall Street Journal, ini ada beberapa berita yang sebenarnya kita bisa baca ya, bahwasanya gini. Oke, sorry guys, tadi ada masalah teknis sedikit ya, ada masalah teknis sedikit. Oke, kita balik lagi, kita ulang lagi ya. Tadi ada masalah teknis sedikit, makanya videonya harus di-cut. Sekarang kita balik ke sini lagi. Kita balik lagi tadi ke saya udah Om jelasin ya. Sekarang balik lagi untuk di sini ada The Wall Street Journal. Di sini mengatakan walaupun the Federal Reserve untuk potong suku bunga, memangkas suku bunga, bond rate cost went up atau biaya hipotek dan meningkat. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah inflasi akan kembali lagi atau akan terjadi deflasi? Karena kalau kita melihat dari data CPI sendiri, kalau kita melihat dari data laporan CPI untuk Amerika sendiri, kemarin kita sudah dapat melihat bahwasannya terjadi banyak deflasi yang kalau kita lihat di sini ya udah dari bulan-bulan kemarin ya lebih ke fuel dan minus ya, bahkan di unadjusted ini untuk di fuel oil sendiri terjadi deflasi sebesar minus 19,5%. Akan tetapi yang mendorong kenaikan yang tetap menahan untuk inflasi tetap bertahan ya ini ada masih di sini nih, secara YoY 19,5. Di sini nih masih ada di kita transportation service dan shelter. Dan ini walaupun data-data yang lainnya minus gede-gede sama mereka nggak dihitung ya, karena mungkin memang keinginan mereka untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Jadi ya nggak usah ditanya lah guys, namanya para elites gitu. Jadi untuk hari ini nggak ada pergerakan yang signifikan. Cuman kalau kita melihat dari sini ya, untuk inflasi Januari kemungkinan besar udah jelas ini bakalan naik ya, karena untuk food items dan yang lain-lainnya orang pada liburan, orang pada spending duit lebih banyak. Yang itu secara seasonality memang untuk Januari seharusnya memang inflasi naik. Jadi memang keputusan The Federal Reserve untuk hanya memangkas dua kali pemangkasan suku bunga di bulan Januari itu memungkinkan sekali. Karena kita melihat sudah pasti Januari akan terjadinya peningkatan inflasi. Oke deh, buat daily outlook hari ini gitu aja dulu, tanggal 26 Desember 2024. And buat teman-teman semua, see you on the next daily outlook. Bye bye.